adanya taman watu, teras kaca, IHA. Jadi orang-orang anak-anak muda sekarang sudah kerja semua di sana. Peningkatan ekonomi untuk kas-kas yang ada di Dusun Bolang cukup meningkat. Maka kera itu kalau nyerbu itu ya atusan Mas, jadi tidak, kalau lahan sekian ini kalau sudah diserang kera itu habis jam-jaman, tidak sampai harian. 100-200 kera memakan tanaman itu. Atau apakah yang sejahtera itu masyarakat luar atau masyarakat di Bolang? Di sudut wilayah pesisir selatan Yogyakarta, terdapat sebuah padukuhan yang familiar dan populer sejak dibangunnya destinasi wisata hingga pengembangan wilayah yang saling beriringan dengan masyarakat. Duku tersebut adalah Padukuhan Bolang, Kelurahan Girikarto, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Setidaknya terdapat 8 lokasi yang menjadi proyeksi pariwisata di Kelurahan Girikarto. 4 diantaranya ada di Padukuhan Bolang. Kelurahan Girikarto merupakan daerah perbukitan sekaligus pesisir pantai. Sebagian masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Dan akibat adanya sektor wisata yang datang, di satu sisi menjadi semburat bagi kehidupan ekonomi masyarakatnya. Mereka akhirnya banyak bekerja di sektor wisata. Di sisi lain, pergerukan pasir untuk proyeksi objek wisata pun terus digarap. Disinilah proyeksi objek wisata menampilkan wajah gandanya, memberi harap sekaligus ancaman bagi kelestarian lingkungan. Bolang memiliki kehidupan sosio-agraris atau pertanian, kemudian mengalami transisi akibat adanya sektor wisata. Habitat kera yang awalnya berada di lokasi wisata, kini berpindah ke lahan pertanian dan menyebabkan sektor tersebut terganggu. Selain itu, terjadi beberapa perubahan pekerjaan pada warga. Para pemuda yang awalnya merantau, kini lebih memilih bekerja di sektor wisata yang ada di daerahnya. Pariwisata memberikan dampak positif dalam perekonomian warga. Kelurahan Girikarto akan menambah industrinya pada sektor pelabuhan. Pembangunan dermaga di kelurahan tersebut telah dimulai sejak tahun 2022 atas kehendak pemerintah setempat. Dermaga ini di satu sisi memberi harapan sekaligus ancaman. Bagi para nelayan, dermaga tersebut perlahan telah mengambil alih pekerjaannya. Mereka akhirnya kehilangan tombak perekonomiannya di kelurahan tersebut dan terpaksa mencari lokasi lain untuk melaut atau berpindah pekerjaan. Dukuh Bolang bukan hanya memiliki dermaga dan wisata yang ramai dikunjungi, namun juga lekat dengan kehidupan sosial keagamaan yang masih lestari di tengah pesatnya pembangunan industri. 3 organisasi keagamaan, NU, Muhammadiyah, dan LDII, hidup berdampingan dalam suatu bingkai moderasi. Seni musik Banjari, tahlil, dan ritus sedekah laut menjadi bukti bahwa Bolang menjunjung tinggi adab tradisi keagamaannya. Bahkan, petilasan Sunan Kalijaga yang ada di sana terus dijaga kesakralannya. Cerita Padukuhan Bolang dimulai. Padukuhan Bolang terdiri dari 1 RW dan 5 RT dengan jumlah 126 KK yang di dalamnya ada 535 jiwa. Masyarakat Bolang bersyukur dengan adanya pariwisata yang ada di Bolang. Karena dengan adanya pariwisata tersebut, mereka mendapatkan lapangan pekerjaan. Biar bagaimanapun, kondisi pariwisata Bolang saat ini tidak bisa dilepaskan dari latar belakang sejarah terbentuknya. Bapak Sokerjo, seorang kepala dukuh dari Padukuhan Bolang, mengatakan bahwa awal mula adanya pariwisata dimulai sejak tahun 2009. Tahun 2009
2009 ke sini itu orang itu beli tanah di sini. Ketika ada investor yang membeli tanah seharga 25 juta rupiah dan ketika dirupiahkan ternyata hanya Rp5.000 per meter. Pada tahun 2010 dan 2011, harga tanah pun naik secara signifikan. Masyarakat Padukuhan Bolang memiliki pekerjaan yang beragam. Intensitas mereka yang berusia 40 tahun ke atas menampaki jalan hidup mayoritas sebagai seorang petani. Sedangkan usia 40 tahun ke bawah mayoritas bersentuhan dengan profesi hidup sebagai seorang pedagang, fotografer, parkir, dan jasa ojek. Ada yang tani itu istilahnya umurnya itu sudah 40 tahun ke sini. Kalau 40 tahun ke bawah, ini mayoritas itu ada yang dagang, ada yang jualan, ada yang fotografer. Masifnya perkembangan di sektor pariwisata di Girikarto, Gunung Kidul bagaikan dua sisi koin. Di satu sisi, hal ini tentu memberi angin segar kepada masyarakat dengan terciptanya lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang signifikan, dan tentu saja pendapatan asli daerah atau PAD yang meningkat. Di sisi lain, terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti tantangan terhadap konservasi alam, pemberian kesempatan kerja yang adil dan merata, tantangan pemanfaatan sumber daya yang bijak, dan juga tantangan untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi setempat. Untuk menghadapi semua itu, dibutuhkan keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat Girikerto Gunung Kidul, agar kehadiran sektor pariwisata terus memberikan manfaat yang berkelanjutan. Pada Februari 2021, destinasi pariwisata Hea Ocean View berdiri. Sebagian warga sekitar pun turut andil dalam proses berdirinya destinasi pariwisata ini pada awal pembangunan. Kini setelah 3 tahun berdiri, proses pengelolaan pariwisata Hea Ocean View dikelola oleh 80-90% masyarakat asli Girikarto. Selain itu, pihak Hea Ocean View juga menjalin kerjasama secara kolektif kolegial dengan membuka lapangan pekerjaan bagi pihak Karang Taruna dan warga desa. Beberapa lapangan pekerjaan tersebut diantaranya adalah sektor parkir, ojek, fotografer, hingga pedagang kaki lima. Peningkatan ekonomi mungkin dari dusun umumnya itu banyak peningkatan. Dari dulu itu belum ada wisata. Sekarang semenjak ada wisata, peningkatan ekonomi untuk kas-kas yang ada di Dusun Bolang cukup meningkat. Florentina, sebagai manajer pelaksana bagian operasional pun berharap kedepannya Hea terus berkembang menjadi salah satu medium perwujudan kesejahteraan hidup Kelurahan Girikarto. Kita bisa membantu dan bekerjasama sama warga sekitar untuk membangun tempat ini, tidak hanya Hea tapi juga desanya sendiri semakin sama-sama berkembang lah. Demikian realitas serupa juga terjadi dengan destinasi wisata lain seperti Teras Kaca. Destinasi yang berdiri sekitar 5 tahun yang lalu itu juga sebagian besar memanfaatkan SDM setempat dalam pengelolaannya. Seorang manajer Teras Kaca, Rika Nasution, dengan penuh optimisme menuturkan, pihaknya mengajak warga sekitar untuk melangkah ke arah yang lebih progresif dengan bersama-sama terlibat dalam pengelolaan destinasi pariwisata ini. Harapannya, Kelurahan Girikarto menjadi desa pariwisata yang dapat menaikkan martabat warga sekitar. Semoga memang dengan adanya Teras Kaca pertama kali di sini, desa saya, Desa Girikarto bisa menjadi desa wisata dan bisa mengangkat derajat kita semua yang ada di sini. Sumardiono, seorang lurah di Kelurahan Girikarto, mengaku bahwa kondisi kehidupan sosial di desanya telah bergerak ke arah yang lebih baik. Dan tentu saja dengan adanya wisata tersebut tidak bisa atau tidak menutup kemungkinan bahwasanya kesejahteraan masyarakat Girikarto untuk saat ini lebih baik, lebih sejahtera, itu jelas. Begitulah kiranya pariwisata memberikan warna baru bagi kehidupan Girikarto. Perekonomian meningkat dan menjadi suatu kesyukuran bagi beberapa masyarakatnya.
Di sisi lain, keindahan alam yang diproyeksikan sebagai tempat wisata yang dianggap telah memberikan secercah harapan bagi kesejahteraan ekonomi warganya. Secara ekologis telah mengorbankan berbagai sektor produktif, salah satunya sektor pertanian dan lingkungan. Imbasnya kini dirasakan betul oleh para petani. Salah satunya adalah adanya kera-kera yang menyerang lahan pertanian warga. Kalau sekarang petani itu yang disusahkan itu musim kera itu Mas. Musim kera itu petani itu susah untuk menanam apa yang akan ditanam sebagai nanti untuk kecukupan hidupnya. Karena kera itu semua tanaman itu dirusak semua, tidak ada yang menguntungkan. Kera-kera tersebut semula berhabitat di hutan dekat pantai. Karena lahan hutan dekat pantai kemudian diproyeksikan sebagai tempat wisata, habitat mereka pun menjadi terancam. Kera-kera itu kemudian mencari hunian baru, yakni pertanian warga. Hingga kini, setidaknya ada 100-200 kera yang menyerang pertanian warga. Maka kera itu kalau nyerbu itu ya atusan Mas. Jadi tidak, kalau lahan sekian ini kalau sudah diserang kera itu habis jam-jaman, tidak sampai harian. 100-200 kera memakan tanaman itu. Kera-kera tersebut menyerang pertanian Dukuh Bolang, yang umumnya terdiri dari jenis tanaman palawija seperti ketela, singkong, dan kembang turi. Kondisi nestapa ini hingga kini belum ada solusi dari pemerintah. Situasi dilematis pun menerungku petani Bolang. Pemerintah yang bagaimana menghilangkan kera itu tidak ada inisiatif yang seperti itu. Sehingga itu harus dibiarkan saja. Di satu sisi, keberadaan kera tidak boleh dibunuh, karena terdapat mitos jika membunuh kera akan mendatangkan malapetaka bagi mereka. Di sisi lain, jika dibiarkan akan terus mengancam pertanian mereka. Seiring berjalannya waktu, infrastruktur terus dibangun. Pembangunan dermaga merupakan salah satu contohnya. Dermaga yang mulai dibangun sejak Mei 2022 hingga kini belum rampung. Padahal telah melebihi tenggat dijanjikan setelah 9 bulan. Pembangunan dermaga yang terus berjalan hingga kini membuat beberapa nelayan terpaksa menelan pil pahit lantaran mata pencahariannya sebagai pencari ikan terganggu. Saat ini, beberapa nelayan mulai jarang beroperasi di sekitar pembangunan dermaga. Imbasnya, mereka kebanyakan terpaksa merantau ke tempat lain. Nelayan tidak berani bertindak dan mengantisipasi, dengan dalih tidak berani terhadap pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Di awal pembangunan, pemerintah sebenarnya telah menjanjikan lahan bagi para nelayan. Namun hingga kini, janji itu belum juga terrealisasi. Para nelayan merasa nasib mereka tidak diperhatikan. Kula monggo lah, sebagai keperangkatan niku kula nyuwun, sebagai dinas napa-napa sing bagian pengurusan niku, ya tolong diperhatikan nasib nelayan. Keluh kesah nelayan pun muncul ke permukaan sebagai manifestasi kegetiran nasib yang dialaminya. Mereka bimbang untuk menentukan masa depannya, mempertanyakan kemana nasib mereka mesti melangkah. Tetap menapaki jalan terjal sebagai seorang nelayan, atau meniti jalan pintas sebagai seorang yang penuh dengan dimensi paradoksal dalam hidupnya, menekuni suatu profesi demi pemenuhan kebutuhan hidup, namun bertentangan dengan norma yang ada. Meski demikian, mereka tetap menyadari bahwa menekuni pekerjaan yang bertentangan dengan norma yang ada bukan sesuatu yang diinginkan. Nah kajeng-kajeng niki nasib nelayan ajeng pundi? Ajeng sinten sing ajeng nanggung napa kula ki mbak ajeng dadi maling? Atau niku kan boten dikepengini saking pemerintah pun boten diizinkan kalau jadi kayak gitu. Demikianlah di relung mereka masih tertambat sublim etos seorang nelayan yang tidak bisa dilepaskan dari keganasan gelombang samudra. Mereka tetap ingin bertaruh di lautan lepas sebagai sumber mata pencaharian satu-satunya. Dukuh Bolang merupakan surga bagi para wisatawan. Ia menyimpan sejuta panorama yang menjadi magnet bagi siapapun yang mengunjunginya. Tidak hanya itu, Bolang adalah sepenggal miniatur Bhinneka Tunggal Ika. Dimensi kesalehan sosial tercermin dalam keseharian hidup pelaku masyarakatnya. Keharmonisan di antara berbagai aliran agama,
menjadi bukti bahwa Bolang bukan hanya sekedar sepotong surga di balik selatan Jogja. Namun ia juga laboratorium kecil moderasi beragama. 3 organisasi keagamaan, NU, Muhammadiyah, dan LDII, hingga kini terus ajak mempertahankan solidaritas kekeluargaannya. Di samping itu, seni musik Banjari, tahlil, ritus sedekah laut, hingga menjaga kesakralan petilasan Sunan Kalijaga menjadi entitas kultural tak terpisahkan dari keberagamaan masyarakatnya. Narasi historis perjalanan Sunan Kalijaga telah menjejakkan cerita yang akan terus bestari di relung masyarakat Girikarto. Padukuhan Bolang, Kelurahan Girikarto, menjadi tempat melepas dahaga sekaligus penat setelah seharian mengembara. Sang juru kunci petilasan, Bapak Jumbidi, menuturkan bahwa untuk mengenang jejak pengembaraan Sang Raden Masyahid itu, ditanamlah pohon Kamboja serta dibangun Kerapiak Paseban sebagai simbolis memorial perjalanan. Selain itu, praktek keagamaan pun diselenggarakan, salah satunya yakni selamatan. Saben setahun sekali itu warga masyarakat Padukuhan Bolang itu berbondong-bondong mengadakan selamatan. Untuk mengenang tapak tilas Sunan Kalijaga tersebut, masyarakat Bolang mengadakan selamatan, yakni meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara ini diadakan setiap tahunnya serta dihadiri oleh masyarakat Bolang, dan terkadang ada juga beberapa warga luar Bolang yang ikut hadir dalam acara mengenang tapak tilas Sunan Kalijaga tersebut. Menekuri potret wisata selatan Jogja tidak bisa dilihat hanya dengan satu kacamata. Beragam narasi keindahan yang menghampar bagi masyarakatnya telah beriringan dengan persoalan lingkungan di satu sisi. Keindahan alam yang diproyeksikan sebagai sektor industrialisasi pariwisata senyatanya telah mengorbankan banyak hal. Eksploitasi ragawi, waktu, hingga pergerukan pasir dalam skala masif menjadi salah satu bukti bahwa keindahan di balik wisata selatan Jogja masih menyimpan dimensi yang begitu problematis. Biar bagaimanapun, alam pada hakikatnya merupakan entitas yang sakral. Diciptakan Tuhan sejajar dengan manusia. Kosmos berbicara kepada manusia dan seluruh fenomenanya mengandung makna. Struktur kosmos mengandung pesan spiritual bagi manusia. Menelanjangi alam semesta demi pemenuhan syahwat eksploitatif semata, sama halnya menutup dimensi pesan tersebut. Disinilah dibutuhkan kecintaan terhadap alam. Kecintaan terhadap alamlah yang mampu mengantarkan kita menuju puncak kebijaksanaan. Kebijaksanaan lantaran kita telah mampu menjaga alam tanpa pamrih komersil berlebihan. Perkembangan kehidupan masyarakat Bolang di sekitar Pantai Gesing bisa kita pahami dengan beberapa perspektif sosioantropologis. Pertama, tentu kita harus ingat tentang konsep uplander dan lowlander. Jadi masyarakat Dusun Bolang di Panggang Gunung Kidul itu sebenarnya potret dari uplander. Jadi mereka merupakan potret dari komunitas uplander yang dicirikan oleh akses yang sulit kalau pada zaman dulu. Ketika kita mau menjangkau ke lokasi itu, kita menghadapi satu akses yang sulit ke tempat wilayah itu karena posisi geografis. Yang kedua, uplander atau wong gunung atau orang pedalaman itu selalu digambarkan sebagai bagian yang terpisah atau part societies ya. Dia bagian yang terpisah dari orang kota, dari kehidupan yang dekat dengan negara. Jadi dekat dengan kehidupan yang serba sulit ya, dan jauh dari kekuasaan, sehingga kemakmuran itu juga sering jauh dari mereka. Pada masa kemerdekaan di mana kemudian masyarakat Orde Baru ingin membangun Indonesia, meningkatkan ekonomi, mereka juga menjadi objek. Bagaimana cara menjadi objeknya? Karena masyarakat desa, masyarakat pegunungan itu ingin ditingkatkan kehidupan ekonominya. Walaupun sebenarnya mereka lebih banyak menjadi objek semata. Kemudian yang lainnya kita juga harus melihat bahwa masyarakat pegunungan itu selalu
dianggap sebagai penyangga lingkungan. Jadi ketika terjadi banjir, ketika terjadi persoalan lingkungan di perkotaan, itu selalu masyarakat pedalaman, selalu wilayah di pegunungan, di perbukitan, di desa-desa yang dianggap sudah mulai terganggu lingkungannya. Dan kita bisa melihat bahwa pembangunan wisata di Dusun Bulang itu sebenarnya sudah mengganggu atau sudah mengambil wilayah-wilayah penyangga lingkungan. Sehingga kita bisa melihat bahwa masyarakat Bulang sebenarnya terperangkap dalam kemajuan yang semu. Kenapa? Pertama, apakah masuknya investor ke wilayah Bulang itu kemudian serta-merta menyejahterakan mereka? Tentu itu menjadi pertanyaan kita. Atau apakah yang sejahtera itu masyarakat luar atau masyarakat di Bulang? Kemudian yang kedua, apakah dengan masuknya wisata itu mereka tetap memiliki nilai-nilai yang arif terhadap lingkungan, atau mereka tidak mempedulikan kemudian nilai-nilai yang ada yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka dengan mitos, dengan wilayah-wilayah larangan dan sebagainya? Tentu itu juga menjadi pertanyaan. Oleh karena itu, Bulang sebenarnya sekarang ada di dalam satu problem sosial di mana mahasiswa dan juga kalangan akademisi perlu mencermati itu sebagai bagian dari kontribusi kita untuk tentu membangun Indonesia itu yang arif terhadap lingkungan, dan juga kita tetap punya kepedulian agar masyarakat tidak terperangkap dalam perkembangan ekonomi atau pembangunan yang semu. Kami ucapkan banyak terima kasih pada mahasiswa UIN Kalijogo, Sunan Kalijogo, yang telah sekiranya memilih Bulang sebagai tempat untuk belajar. Dari Dusun Bulang harapannya biar lebih maju, terus membangun ekonomi untuk Desa Anggirikarto, terutama jaya maju terus. Bagi yang mempunyai wisata, terutama dari Pak Uhu, manajer HH, manajer Teras Kaca, manajer Bukit Intan, Geseng, pokoknya maju terus buat Girikarto. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.